Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya coba sampaikan satu topik tentang ikan mas, khususnya bagaimana ikan mas itu dihasilkan atau diproduksi, mengacu kepada histori atau sejarah. Kalau sekarang kan teknologinya mungkin sudah sedemikian rupa berkembang, tapi bagaimana cerita di sekitar tahun 90-an, kemudian seiring waktu itu berkembang hingga saat ini. Kita coba mulai. Kawan-kawan sekalian, informasi yang berkembang di dunia tentang cara memproduksi ikan mas atau menghasilkan ikan mas, mulai dari bagaimana induk, cara mendapatkan induk yang baik, bagaimana mengelolanya, kolamnya, persyaratan kolamnya, cara penanganan dan seterusnya, itu sebenarnya mengacu kepada apa yang sudah diperbuat oleh FAO yang memang secara khusus menangani kajian-kajian tentang budidaya atau aquaculture gitu ya. Ada departemennya yang secara khusus, dan itu ternyata sudah dikeluarkan tahun 90-an. Tepatnya tulisan ini sudah dirilis oleh FAO pada April tahun 1992. Kalau saya coba flashback ke belakang, tahun 92 itu saya lagi ngapain? Jadi memang tahun 92 saya sudah pernah magang sekitar 2 minggu itu di BBAT Sukabumi. Waktu itu kepalanya almarhum Pak Ateng Kurnia Jagat Raya di sana, dan produksi ikan masnya luar biasa bagus. Hal mana juga sekitar tahun 91 saya masih di Madura. Salah satu topik paper saya, tulisan saya itu tentang longyam, dan real tahun 92 saya bertemu dengan sebuah objek longyam itu, yang waktu itu pengelolanya masih ingat saya, Pak Anton, sekarang udah pensiun ya. Nah, ini ada manual on seed production of common carp ya, berarti ya, karena carp itu sendiri bisa kita sebut sebagai common carp, artinya secara umum karena secara prosedur produksinya relatif sama, atau carp secara khusus ya, carp itu sendiri, atau emas, atau koi carp ya, yang masuk ke ikan hias atau fancy carp gitu disebutnya. Nah, konten sendiri di tahun itu sudah lumayan luar biasa. Tadi sudah sempat saya sampaikan bagaimana induk itu dikelola begitu ya, terkait dengan produksinya atau teknologi produksinya, kemudian bagaimana perekrutan atau induk itu kita dapatkan, kita peroleh begitu, kemudian yang diperlukan gimana, kemudian manajemen perkolamannya bagaimana, instalasinya, terkait juga nanti ini instalasi dari unit bangsal. Di hatchery itu sudah kita kenal tahun-tahun itu disebut sebagai panti benih atau bangsal benih. Maka kemudian saya juga teringat bagaimana konstruksi hatchery di tahun itu relatif hampir sama se-Indonesia. Jadi ada atap, kemudian semi terbuka, ada dinding setengah bata gitu istilahnya, atau setengah paling semeteran, kemudian di dalamnya ada beberapa bak yang kalau saya coba ingat di beberapa daerah BBI itu mirip-mirip seperti itu dan seterusnya. Cuman cerita ini kalau saya coba bahas relatif panjang sehingga bisa saya anggap ini bisa dipotong-potong lah barangkali. Misalnya terkait dengan produksinya 1 poin, terkait dengan transportasi 1 poin. Nah, terkait dengan transportasi ini sebenarnya gambaran umum secara pemikiran sudah pernah juga saya sampaikan di Gonila atau Gotilapia. Nah, karena itu saya coba cari bagaimana artikel yang sudah memuat ini di tahun-tahun lebih muda barangkali ya. Saya ketemulah di thefishsite gitu, thefishsite.com. Itu kalau nggak salah mungkin di Filipina ini atau di mana, barangkali ada teman-teman tahu ya. Nah, seperti ini produksinya, siklus produksinya pun seperti ini, gambarnya mungkin sudah mulai agak-agak buram ya ikannya dan seterusnya. Dan karenanya saya sempat juga memperbaiki
tulisan ini saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia agar kawan-kawan sekalian bisa menyimak apa yang menjadi konten atau isi di dalamnya, begitu ya. Kemudian yang juga ingin saya sampaikan bahwa FAO juga sudah membuat lagi ada beberapa menu website. Saya coba kunjungi saja dulu. Nah, seperti ini, berkaitan juga dengan ikan mas. Ini kita berada di Common Cup Home. Tadi sudah saya sampaikan Common Cup ya, ada bisa cup atau Common Cup, atau kalau terkait ikan hias bisa ke yang lain. Nah, di Indonesia sendiri memang tahun-tahun 90-an itu relatif sangat pesat perkembangannya itu terkait dengan ikan mas ini. Peminatnya pun banyak. Kemudian bermasalah pada tahun 2002, Maret tepatnya di Subang. Kemudian April itu sudah menyebar tentang KHV, koi harvest virus, dan saya sudah pernah juga cerita ini di salah satu video khusus yang memang sempat saya take down juga berkenaan dengan apa yang pernah saya sampaikan di video sebelum ini. Kemudian dia juga membahas tentang pakan alami dan bagaimana feeding habit, kebiasaan makannya dan seterusnya, begitu ya. Nah, apa yang saya tulis berkaitan dengan materi kali ini adalah ini. Backgroundnya hitam, tulisannya putih. Semoga ini menjadi lebih jelas, gitu ya. Jadi cara memproduksi ikan mas ini mengacu kepada yang artikel yang sudah dikeluarkan oleh FAO, gitu ya. Jadi berdasarkan data statistik, produksi ikan mas itu mungkin saat ini tahun 2024 memang sudah hampir mendekati batas level maksimum produksinya barangkali. Kenapa? Karena memang secara realita awal tahun 2020-an itu memang sudah ada pergeseran tentang pengelolaan atau produksi dari ikan mas ini. Dari tadinya memang sangat pesat, kemudian berkembanglah ikan nila, gitu ya. Di Indonesia sendiri tadi sudah pernah saya sampaikan kalau tahun 2002 itu sudah ada serangan KHV, maka secara khusus di tahun-tahun 2017-18 tatkala upwelling juga sudah mulai marak di beberapa lokasi. Upwelling itu artinya umbalan, suatu kejadian maboknya banyak sekali ikan mas pada musim-musim tertentu sehingga mati, dan itu merugikan, sehingga kawan-kawan beralih ke nila. Apalagi memang bersyukur sekali sejak 2018 awal saya coba perkenalkan teknologi bioflok pada ikan nila itu. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa rupanya di FAO sendiri memang ada departemen yang khusus berkenaan dengan perikanan dan aquacultur atau budidaya. Nah, bagaimana cara memproduksi ikan mas yang sudah sempat saya coba tuliskan adalah dari sisi habitat dan biologinya, bahwa ikan mas liar atau kita sebut sebagai wild type, sering sebut sebagai ikan mas saja biar mudah, itu hidup di bagian tengah dan hilir sungai. Jadi memang ikan mas itu secara alaminya menghendaki aliran air yang bergerak, maka kemudian muncullah kolam air deras kan. Nah, begitu. Kemudian perairan dangkal seperti danau, kalau danau sih nggak dangkal ya, itu dalam. Kemudian danau Oxbow, saya nggak paham ini danau apa itu, saya tulis saja seperti itu. Kemudian ikan mas sebagian besar merupakan penghuni dasar laut. Nah, kok bisa dasar laut? Nanti kita lebih jauh, kok bisa di air agak asin gitu ya. Tetapi mencari makanan di lapisan tengah dan atas badan air. Artinya cari makannya di bagian tengah dan atas air. Kawan-kawan sekalian, tentu saja semua informasi yang berkembang itu, yang disajikan itu sebaiknya jangan langsung ditelan, begitu ya. Karena memang boleh jadi apa yang ditulis oleh pendahulu kita dulu itu baru sekelumit dari apa yang tertangkap saat itu, begitu ya. Sementara ilmu kan terus berkembang. Nah, kita secara umum memang banyak belajar untuk budidaya ikan mas itu, satu dari Cina, kemudian dua dari Eropa, termasuk pada tahun 2005 saja di Hungaria misalnya, kebetulan agak intens berhubungan dengan beberapa peneliti di sana. Sebut saja misalnya Dr. Sandor Gorda, sempat saya coba beremail beberapa kali berkenaan dengan strain dari Hungaria
Kebetulan waktu itu strainnya adalah strain Sarfas P33. Kemudian ada strain Amur. Strain Amur itu maternal line, jadi galur yang khusus dibangun untuk galur betina. Kemudian sementara yang satu lagi ada Sarfas, namanya Sarfas P33. Strain Amur sendiri untuk maternal kalau nggak salah begitu. Kemudian Sarfas itu untuk paternal, makanya disebut P33 pada saat itu, sehingga yang datang ke Indonesia bisa kita sebut sebagai P34 di tahun itu. Artinya record keeping, pendataan segala macam dalam kajian maupun riset itu sudah sedemikian lama mereka lakukan begitu. Kemudian saya coba lanjut bahwa spektrum secara ekologi lingkungan ikan mas itu sangat luas. Pertumbuhan terbaiknya ketika suhu air 23 sampai 30. Artinya ya di air agak hangat. Sementara di Eropa secara umum kan 4 musim ya. Sementara terbaiknya begini, optimum, suhu optimumnya seperti ini. Wajar dan seyogyanya Indonesia yang musimnya saja 2 dan hangat semua, ya berkembanglah ikan ini begitu. Meskipun ikan mas sendiri bisa hidup di musim dingin, tapi pertumbuhannya kan sudah terkoreksi sangat jauh. Kemudian secara pH idealnya itu di 6,5 atau sedikit di bawah netral sampai ke 9 begitu. Kemudian spesies ini dapat bertahan hidup dalam konsentrasi oksigen yang rendah. Nah ini juga catatan ya, catatan. Apa betul di kondisi yang memang di Indonesia misalnya sudah terbiasa oksigennya 2, kemudian sekonyong-konyong dibawa ke oksigen rendah itu ya nggak mungkin. Artinya cerita ini berkenaan dengan kalau dia sudah terbiasa di area yang kekurangan oksigen, maka level terendah yang mungkin bisa dia toleransi adalah 0,3 sampai 0,5 mili begitu ya. Jadi begitu upaya kita dalam menerima informasi itu harus ada filtrasi begitu ya. Kemudian ikan mas merupakan omnivora dan cenderung mengkonsumsi makanan hewani seperti serangga air, larva serangga, kemudian cacing, moluska, zooplankton. Nanti secara khusus saya coba tampilkan juga di gambar yang sudah saya coba edit di Photoshop. Kemudian nah ini Cina misalnya secara khusus mengembangkan ikan mas itu menggunakan serial. Di sini ada perkenalkan istilah serial. Serial itu biasanya itu dari gandum ya. Kemudian pertumbuhan harian ikan mas bisa mencapai 4 hingga 4% dari berat badannya, sehingga ikan mas dapat mencapai berat 0,6 hingga 1 kilo dalam satu musim di kolam ikan polikultur di daerah subtropis atau tropis. Jadi 1 kilo per tahun. Nah, 1 kilo per tahun untuk daerah tropis, berarti kalau 0,6 daerah subtropis yang suhunya agak dingin berarti. Kita coba memorikan ikan mas di Indonesia dari larva sampai umur setahun mencapai nggak 1 kilo? Ya, betul begitu. Artinya kalau 1 tahun itu mencapai bobot 1 kilo itu normal sudah gitu ya, nggak ada yang aneh begitu. Nah, hal yang mengembirakan misalnya kalau dalam 1 tahun itu dicapai lebih dari 1 kilo, misalnya sampai 2 kilo bahkan meskipun dia baru 1 tahun. Nah, berkaitan dengan ini tahun 2009 saya sebenarnya sempat melakukan kajian juga terkait ikan mas bersama kawan-kawan di tim saya di Sukabumi tentu saja, dan memang karena tidak ada kaitannya dengan kemauan politik saat itu sehingga ikan tersebut tidak dirilis ya, tidak dilepaskan komoditasnya ke masyarakat sebagai sebuah hasil karya. Tapi ada beberapa kawan di Sulawesi yang menyatakan bahkan pertumbuhannya bagus nih Pak, katanya gitu. Karena memang belum dirilis saat itu sehingga belum ada nama dari strain ikan mas itu, sehingga saya coba perkenalkan ke kawan tersebut, namain aja ikan mas Adi, saya bilang begitu. Ikan mas Adi tentu saja sambil bercanda ya, karena memang menurut beliau di sana bagus dan peminatnya juga banyak begitu, peminatnya juga banyak. Mudah-mudahan kawan tersebut menyimak video ini sehingga bisa berkomentar di video ini juga agar Anda semua lebih yakin begitu. Kemudian saya lanjut coba, saya lanjut saja. Ini tulisan ini mungkin biar tidak terlalu panjang bahasan di YouTube-nya, saya coba muat juga di Aquatica ya tulisan ini ya.
sehingga Anda bisa baca juga. Kemudian ikan mas jantan matang dalam jangka waktu 25 hingga 30% lebih pendek daripada betina, artinya lebih cepat berarti. Dan realitanya juga sama begitu. Kalau ikan mas matang gonat itu biasanya dipersyaratkan menurut SNI 1,8 hingga 2 kilo per ekor, ikan mas itu sudah bisa digunakan di ukuran 500 gram. Itu sudah matang gonat dia. Kemudian masa kematangan ikan mas strain Asia sedikit lebih pendek, artinya bisa lebih cepat juga. Kemudian saya coba lanjut, ini terkait dengan perkembangan embrio. Ada image atau picture atau hasil gambarnya nanti. Sistem produksi satu berkenaan dengan persediaan benih atau penyediaan benih. Secara umum teknologi yang berkembang berkaitan dengan pembenihan ini di awal waktu dulu, secara histori atau sejarah, pembudidaya atau pembenih ikan mas itu memijahkan ikan masnya menggunakan rumput sebagai substrat penempelan telurnya. Kemudian juga ada gulma air yang di beberapa daerah ini masih dipakai juga, khususnya pada kegiatan misalnya aquascape, artinya tidak hanya digunakan untuk ikan mas saja, tapi untuk ikan-ikan yang secara sifat telurnya dia bersifat adhesif. Adhesif itu telurnya bisa menempel begitu. Kemudian sampai kepada teknologi yang sampai saat ini dipakai adalah kakaban yang memang disetting tergenang di bak maupun di kolam. Nah, ini gambar yang sempat saya modif penjelasannya dari gambar yang di situs tadi. Ini ada induk jantan betina, teknologinya dalam pemijahan itu ada alami, ada juga buatan, disertai dengan pengalinan. Pengalinan itu adalah bahasa Indonesia sebagai serapan atau padanan dari kata stripping. Jadi strip itu alin, stripping berarti pengalinan. Sehingga kalau ada manusia yang sudah melahirkan berarti sudah bersalin begitu ya. Nah, itu adopsinya dari bahasa manusia, sehingga stripping disepadankan dengan pengalinan. Kemudian lanjut ke fase embrio, telurnya pun masih menempel di kolam atau bak pemijahan. Sementara yang teknologi yang sudah berkembang, bahkan ini juga sudah pernah saya coba tahun 98 tatkala pertama kali bekerja di BBAT Sukabumi. Telur yang menempel tadi sengaja memang kita upayakan agar daya lengketnya hilang begitu ya. Ada metode tersendiri untuk itu. Dan di beberapa komunitas seperti Patin ini juga sudah biasa dilakukan. Setelah itu, setelah fase embrio ada fase larva. Apa bedanya? Kalau fase embrio, jadi ini adalah perkembangan dari telur yang baru dibuahi, berkembang menjadi embrio. Biasanya nanti akan ada bintik mata, fase bintik mata, itu sudah masuk embrio. Kemudian ada fase larva, terdiri dari dua bagian. Ada fase pre-larva, jadi beberapa saat dia sebelum menetas begitu. Kemudian ada fase menggantung di situ. Artinya belum benar-benar menjadi larva yang bebas bergerak atau ada di fase kedua ini. Jadi larvanya memang sudah berenang dan dia sudah bisa makan. Ini adalah gambaran untuk corong penetasan. Kemudian dilanjut ke kolam penediran, artinya ini pasca larva atau masuk ke fase penediran. Itu biasanya di kolam penediran dulu kan. Pakannya sebaiknya memang pakan kecil karena bukaan mulut ikan mas itu tergolong kecil dan disarankan menggunakan rotifera. Rotifera itu tentu saja lebih kecil dari moina, lebih kecil apalagi dari dapnia begitu ya. Meskipun dapnia sendiri ada juga strain yang kecilnya. Kemudian dari fase pasca larva masuk ke benih. Apa bedanya? Kalau menurut SNI 4 hari sampai 7 hari itu sudah masuk ke benih karena sudah hampir sempurna organ-organ di dalamnya. Meskipun sebenarnya organ dalam pada fase ini juga belum sempurna. Dan di fase ini pakannya bisa pakan alami. Ini ada fase, ada pakan P1 saya sebut. Saya modif saja menjadi P1 atau pakan penediran 1 begitu ya. Biasanya ini berupa tepung atau ukuran serbuk. Kemudian lanjut ke fase remaja. Fase remaja itu ya fase di mana kita mengenalnya sebagai fase penediran 2 dan penediran 3. Yang kalau di luar negeri mungkin kita sebut ini juvenil begitu. Pakannya bisa berupa alami,
bisa pelet, atau kita sudah mengenal ada produk samping dari pertanian yang tadi sudah di awal. Kalau dia khusus yang sereal tadi, kalau di Indonesia bisa berupa dedak ya barangkali ya, begitu, produk samping dari pertanian. Apalagi kalau pendenderan 2 dan pendenderan 3-nya itu dilakukan di sawah. Jadi kawan-kawan mungkin sudah mengenal istilah mina padi pada saat itu. Kemudian masuklah ke fase pendenderan, fase setelah pendenderan yaitu pembesaran hingga ukuran pasar. Ukuran pasar juga relatif tergantung di lokasi mana begitu ya. Tapi secara umum bisa sekitar 1,4 kilo hingga 1,2 kilo begitu ya. Nah, secara teknik di pembesaran ini ada monokultur, artinya hanya ikan mas saja yang dipelihara satu jenis, atau polikultur dibarengkan dengan ikan lain, biasanya dulu itu adalah nila, atau terintegrasi. Terintegrasi ini bisa dengan kegiatan produksi yang lain, misalnya kayak atau seperti padi tadi yang kita kenal dengan mina padi, begitu. Atau terintegrasi dengan kegiatan lain. Misalnya kita mengenalnya dengan hidroponika seperti itu. Di Indonesia sebenarnya di daerah tropis begitu, ikan mas sebenarnya memijahkan sepanjang tahun. Meskipun menurut informasi terdahulu di beberapa literatur terdahulu, ikan mas ini kan memijah dirangsang oleh semacam bau-bauan feromon tatkala atau menyerupai hujan, suasana hujan. Biasanya kalau tanah yang lama kering kemudian sempat kena hujan itu kan agak ada aromanya kan, ada aroma. Nah, itulah disebut dengan feromon tadi. Nah, fase puncak ini mengacu ke kejadian di India itu pada Januari, Maret dan Juli, Agustus. Ini Januari, Maret ini adalah fase di mana mau kemarau ya. Kemudian Juli, Agustus ini adalah fase sebelum menghujan kalau di Indonesia kan begitu. Kemudian pembibitannya sendiri dilakukan di hapa, bak semen atau kolam kecil. Nah, ada istilah hapa di sini. Hapa itu istilah dari mana? Dari Indonesia. Kalau single berarti hapa, kalau dijamakkan berarti hapas begitu. Itu dari mana? Dari Indonesia. Di mana belajarnya? Kok bisa? Ya karena dulu orang Israel juga belajar ke Jawa Barat. Begitu sebenarnya kawan-kawan secara histori. Nah, awalnya tumbuhan air yang terendam digunakan sebagai substrat penempelan telur, tadi sudah saya bahas sehingga tidak perlu saya kira untuk diulang. Nah, poin ini penting ini. Secara umum untuk daerah yang suhunya agak dingin, 4-5 hari setelah menetas baru ditebar ya, baru ditebar. Tapi kalau airnya agak hangat seperti di Papua, hari ketiga itu sudah dapat ditebar itu. Jangan sampai kuning telurnya keburu habis gitu ya. Loh, kok tahu? Saya pernah lakukan itu. Pernah saya lakukan kegiatan produksi larva dan benih di sana begitu. Makanya saya tahu suhunya berapa dan kuning telurnya sudah mulai habis atau yoksaknya itu di hari ketiga itu sudah hampir itu. Jadi kalau ditebar di hari keempat dan kelima ya telat dia. Artinya apa di fase ini? Penjadwalan itu penting. Jadi tatkala kawan-kawan memutuskan untuk memijahkan ikan mas, pada saat yang sama juga sudah harus terfikir bagaimana kolam peredarannya disiapkan melalui perbaikan lahannya, kemudian bagaimana penyiapan pakan alaminya begitu. Jadi harus sejalan itu. Nah, ini juga ada dikenal metode Sunda ya. Tadi sudah pernah saya cerita mengenai hapa tadi ya. Metode Sunda pemijahan ikan mas di Indonesia, induknya dipelihara di kolam induk, dipisahkan jenis kelaminnya, betul. Induk yang sudah dewasa dipindahkan ke kolam pemijahan berukuran sekian, kecil memang. Kemudian kakaban sebagai sarang terbuat dari aren mungkin ya. Dipasang di kolam, betul sampai saat ini di beberapa daerah itu dilakukan, khususnya di daerah Cianjur maupun di Bandung. Kemudian ikan-ikan tersebut bertelur di kedua sisi kakaban, artinya atas bawah. Jadi setelah bawah penuh atau atas penuh, kemudian dibalik begitu, dipasang di dalam kolam. Biasanya dikasih berat sedikit sehingga kakaban tadi cenderung agak sedikit tenggelam di bawah permukaan air begitu ya, agar tidak kekeringan. Kemudian kolam kecil digunakan untuk pemijahan ikan mas di Cina. Nah, ini cerita Cina. Kemudian penempelan telurnya menggunakan tanaman. Tadi sempat saya cari juga tanaman jenis apa. Nah, ini teman-teman saya yakin di Indonesia sudah tahu jenis apa ini. Banyak sekali di kanal-kanal yang airnya masih agak bening. Namanya adalah Ceratophyllum demersum. Ini yang biasa kawan-kawan aquascape menggunakannya karena secara umum dikenal sebagai ekor rakun ya.
Kemudian kolam kecil seluas 120 sampai 300 biasanya digunakan untuk pemijahan. Setelah itu baru diperbesar atau ditebar di area kolam yang lebih luas begitu. Produksi benih berbasis pembenihan, artinya sejalan atau sealur proses produksinya. Nah, biasanya kalau pemijahan alami itu kurang mencukupi, maka agar sejalan prosesnya tepat waktu, kita menggunakan metode pembuahan buatan begitu. Itu biasanya dianggap sebagai cara paling efektif dan dapat diandalkan. Ini sudah pernah saya lakukan juga tatkala mengelola ikan mas di Sukabumi juga beberapa kali dan beberapa tahun, agak lama juga saya di sana. Kita bisa atur kalau kita ingin mengalin jam 8 malam di Sukabumi, maka jam berapa saya harus nyuntik. Kalau di tempat lain misalnya agak panas suhunya, itu juga sama disesuaikan gitu. Nah, fungsi dari hormon-hormon yang biasa dipakai kita kenal mungkin ada GnRH. GnRH itu gonadotropin releasing hormone, ada dopamin. Dopamin itu digunakan untuk menghambat hormon penghambat. Jadi di otak, termasuk otak kita, otak ikan itu ada namanya antidopamin sebagai inhibiting faktor ya, faktor penghambat dari proses terjadinya pemijahan tadi atau ovulasi atau pematangan akhir. Makanya disuntikkanlah dopamin begitu. Sehingga pematangan akhir, proses pematangan akhir itu terjadi lebih smooth, lebih cepat begitu. Ya, sehingga secara umum kita mengenal bahwa hormon tadi itu untuk menginduksi terjadinya ovulasi atau spermiasi. Kalau pada betina berarti ovulasi, pada jantan berarti spermiasi begitu. Nah, kalau itu keduanya dicampur tanpa tambahan bahan lain, kita mengenalnya sebagai metode kering. Ini sudah terkenal sekali nih tahun 90-an. Kalau menggunakan bahan lain campuran, apakah mau pengencer sperma, kita mengenalnya sebagai metode basah begitu ya. Dan betul sekali ada satu buku karangan dari Wojnarowicz itu tahun 90-an berarti, tebal juga. Itu sering kali dipakai, itu sering saya pinjam juga di perpustakaan kantor waktu itu. Menarik sekali. Kemudian saya lanjut saja, benih yang menetas disimpan dalam tangki berbentuk kerucut. Nah, ini cerita mengenai teknologi yang tadi pernah saya cerita ya, agar daya rekat dari telur yang sudah dibuahi tadi itu berkurang atau bahkan hilang, sehingga bisa ditetaskan di corong khusus. Kita bisa memanfaatkan bahan kimia seperti tanin, sehingga kita bisa sebut sebagai taninisasi begitu ya. Kemudian pembibitan ini berkenaan dengan pendenderan. Nah, tadi sudah dengan mengacu kepada gambar yang sudah saya buat tadi itu, ini saya kira mudah untuk dipahami. Kemudian produksi benih juga demikian, dan berkenaan dengan pada tebar seperti ini. Ini relatif tentu saja teknologinya berkembang. Misalnya di SNI pendenderan satu saja larva itu 100 ekor per meter persegi. Tahun 2007-2008 tatkala saya ngambil S2, kemudian dipercaya untuk mengelola area perkolaman di salah satu lokasi di Ciampea. Itu sekalian saya coba juga, dihasilkanlah kepadatan 1.500 per meter persegi. Jadi kalau di SNI ada 100 ekor meter persegi, saya sudah berhasil di 1.500 begitu. Itulah upaya kita sebenarnya mengefisienkan lahan yang ada, sehingga produktivitas persatuan waktu, persatuan luas lahan, persatuan biaya produksi itu bisa dinaikkan begitu. Kalau teknologinya di kolam tanah, kita biasa masih menggunakan pupuk kandang ya. Teknik yang terus berkembang, nah itu juga sudah dibahas nih. Produksi ikan ukuran pasar dan seterusnya. Ini terus saja, saya khawatir kelamaan, jadi nanti bisa disimak lebih lanjut konten artikel tulisan ini di Aquatica ya, aplikasi Aquatica. Ini adalah literatur yang saya ambil di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya kawan-kawan untuk menambah wawasan kita mengenai ikan mas ya begitu. Kalau ada pertanyaan seputar ini, silahkan dicantumkan di kolom komentar.
Saya cuman berharap bermanfaat begitu, sehingga tidak sia-sia apa yang saya lakukan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.